Oke, doa ya, ini adalah pembahasan yang cukup menarik itu. Sebelumnya, saya mau memberitahu bahwa umurku baru 20 tahun dan insya Allah tahun ini kalau diberi kesempatan hidup akan mencapai di 21 tahun. Jadi segi pengalaman, aku memang belum sebanyak yang lain atau mungkin kalian gitu. Aku belum sebanyak itu. Tapi yang ingin aku beritahukan sekarang adalah pure dari pengalaman aku pribadi. Dan kalian bebas lah mau ngapain sambil nonton ini gitu, mau sambil makan, minum, atau tiduran gitu ya, karena saya pengen ngobrol aja gitu. Kenapa saya ingin membahas masalah doa ini? Karena saya pernah melihat konten, salah satu konten lah dari channel Tara Art yang membahas dengan judul yang sama, yaitu doa. Dan di video tersebut saya mendapatkan penglihatan baru terkait doa ini. Kita bahas dari awal ya. Sebenarnya saya sudah nonton video Art itu dari awal upload, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu ya. Tapi pas saya nonton itu, ya jujur saya sih setuju ya sama omongannya pas itu. Tapi di sisi lain di dalam hatiku itu ada perasaan kayak, emang bener gitu loh. Nah karena hal tersebut, saya langsung membuktikannya atau mencobanya dengan cara menggambar 3 hal yang aku inginin dan saya tempel itu di pintu kamarku yang di sini. Apa yang saat itu aku gambar yaitu RAM, SSD, dan yang satu ini aku gak mau ngomong ya karena ini ya ntar lihat aja lah. Tapi sebenarnya gak penting juga ya yang tahu aku gambar apa gitu, nggak ada gunanya juga gitu. Dan di video Ars itu mengatakan kurang lebihnya seperti ini: jika kita memikirkan sesuatu dengan cara berulang-ulang, secara berulang-ulang terus menerus, kita tuh akan memiliki daya magnet gitu. Jadinya ya terkabul gitu lah. Keinginan berulang-ulang itu apa? Yaitu doa. Yang dikatakan Ars itu muncul dari katanya 2 buku ya, yang masalah alam-alam itu diambil non ketuhanannya dari buku The Secret, dan yang versi doanya katanya di buku apa itu aku lupa, Quantum Class ya, di buku Quantum Class. Taat tidak sepenuhnya ngomong seperti itu, tapi ya kurang lebihnya seperti itu. Yang penting nih, di saat kalian berdoa pastinya akan ada rintangan-rintangan yang menunggu kalian di depan. Dengan tujuan apa? Buat nguatin mental gitu. Kayak di game, kalau mau ke stage selanjutnya kita harus menghadapi stage pertamanya dulu. Akan lanjut dan lanjut, dan itu akan semakin sulit, semakin besar kalian berdoa sesuatu akan semakin sulit. Tapi tenang, Allah tidak akan menguji seorang hamba jika melebihi kemampuan hambanya. Yang artinya kalian pasti bisa menghadapi rintangan tersebut. Apakah sulit melaluinya? Pasti sulit banget. Nah, dan disitulah kalian harus berusaha dan sabar. Ya emang seperti itu. Kita tuh nggak bisa berharap seperti aku pengen ini, tapi langsung di depan jatuh gitu. Bisa saja sih, karena tolong jadikan ketika cara pengabulan doa, yaitu yang pertama secara langsung atau sama persis seperti yang kita inginin. Yang kedua diganti dengan hal yang lebih baik, tidak seperti yang kita ingin tapi diganti dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga dikabulkan dengan dijauhkan dari keburukan. Maksudnya apa? Misal kalian pengen sesuatu yang harganya 500 miliar gitu misal, enggak kebayangan, mungkin 1 miliar gitu. Nah kalian nggak dapat 1 miliarnya, tapi kalian dihindarkan dari kecelakaan yang akan menghabiskan uang kalian setara dengan 1 miliar tersebut. Seperti itu. Dan bagaimana jika tidak dikabulkan di dunia? Santai. Jika tidak dikabulkan di dunia, doa itu akan convert menjadi pahala saat penghitungan amal. Jadi itu akan jadi pemberat buat sisi pahalanya, akan memberatkan jadi pemberat lah itu ini, jadi pemberat sisi pahala itu, sisi ke surga itu. Nah aku pernah mendengar ada cerita seperti itu kan, jadinya santai saja gitu. Dan ini ada janji lagi, katanya Allah itu malu jika melihat seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa dan Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong. Tuh, jadi pasti dikabulin. Itu. Lanjut lagi ke pengalamanku masalah tadi, pembuktian itu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan terlewat. Itu pun gak ada tanda-tanda untuk pengabulan doa tersebut lah intinya. Hingga aku lupa masalah doa tersebut. Masalah ya apapun yang aku gambar itu, aku sampai lupa. Di saat aku udah melupakannya, berdatangan lah RAM, SSD. Tapi aku nggak sadar ya kalau itu
maksud dari Taras yang Taras ngomong itu. Dan masalah keinginan yang ketiga yang aku nggak sebutkan, itu sebenarnya sudah ada perbincangan masalah itu, masalah barang yang aku inginin itu. Tapi di tengah-tengah aku meragukan bahwa ini nggak mungkin lah, mungkin bisa, karena emang di saat itu keadaan menjorok ke hal yang tidak bisa. Nah, aku langsung meragukan, dan perkataan Taras itu mengatakan bahwa jangan berburuk sangka gitu kepada Allah, karena saat kalian berburuk sangka terjadilah hal yang kalian buruk sangka ini tuh. Yang karena hal tersebut sampai sekarang kalian itu belum sampai atau belum terkabul, atau mungkin bisa jadi itu akan terkabul tapi nanti, atau mungkin jadi diganti dengan lebih baik gitu. Amin. Setelah mengalami semua itu, dan kemarin tiba-tiba video Taras itu muncul lagi di beranda YouTubeku, aku lihat lagi dan 100% percaya dengan hal tersebut. Keren sih. Aku nggak ngomong kalau aku perfect, aku nggak ngomong kalau aku bisa melakukan ini dengan mulus. Kadang juga aku tidak melakukan apa yang aku omongin barusan. Itu udah masih sih. Tapi dengan aku ngomong di sini, setidaknya bisa jadi pengingatku sendiri bahwa aku pernah mengatakan ini. Jadinya aku harus lebih optimis gitu, dan mau ikut